Kakak semuanya, jadi yang di sini baru saja rilis ya terbit yaitu surat edaran Menteri Pan-RB kepada Kepala BKN terkait tentang bahwasanya di sini seperti itu secara resmi itu ditunda teman-teman ya. Nah coba kita akan cek informasi lebih mendalam kira-kira bagaimanakah pemanaan dari surat edaran ini dan apa dampaknya bagi teman-teman peserta CPNS maupun juga P3K, baik itu tahap 1 maupun juga P3K tahap 2. Nah di sini jadi kita mendapatkan informasi terbaru ya. Ini adalah dari Menteri Pan-RB yaitu tertanggal 7 Maret 2025 itu memberikan surat teman-teman ya. Nah suratnya itu nomornya ini, kemudian sifatnya sangat segera. Nah ini perihalnya apa? Perihalnya adalah terkait tentang tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan JASN tahun anggaran 2024. Jadi surat ini, surat Pan-RB ditujukan kepada BKN itu terkait tentang tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan JASN. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kemarin tanggal 5 itu kan antara DPR, Pan-RB dan juga BKN itu mengadakan rapat kerja. Ya mana di sana tuh sepertinya disepakati bahwa untuk pengangkatan itu nanti ditunda ya. Ya ditunda atau disesuaikan lah, itu bahasa halusnya itu disesuaikan pada penyataannya itu tunda. Nah coba kita lihat untuk isinya ya. Jadi surat ini ditujukan dari Pan-RB kepada Kepala BKN. Nah ini terkait tidak lanjut penyelesaian jadwal pengangkatan JASN. Nah sekarang kita masuk ke bawahnya, yaitu di sini isinya tuh sehubungan dengan surat saudara nomor sekian tanggal 7 Maret 2025 perihal penetapan TMT CPNS dan P3K alokasi kebutuhan tahun 2024. Nah di sini kan untuk suratnya ya. Jadi di sini seolah-olah itu dari BKN itu telah memberikan surat kepada Pan-RB pada tanggal 7 Maret. Nah 7 Maret ini diberikan surat, kemudian 7 Maret juga ini langsung dibalas ya. Nah ini sangat luar biasa, ini gerak cepat ya untuk kerjanya ini. Nah jadi tertanggal 7 Maret itu BKN menyurati Pan-RB terkait tentang PMT dimanfaatkan ya. Nah maka jawabannya itu adalah seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah untuk yang pertama yaitu memperhatikan dan menindaklanjuti kesepakatan pemerintah dengan DPR pada rapat dengar pendapat Komisi 2 pada hari Rabu tanggal 5 Maret. Maka pada prinsipnya kami masih adalah Pan-RB ya, itu dapat mempertimbangkan penyesuaian jadwal pengangkatan JASN formasi tahun 2024 menjadi sebagai berikut. Jadi intinya di sini adalah seolah-olah sudah sepakat ya antara BKN dan di sini untuk Pan-RB itu sudah sepakat bahwasanya dia itu juga setuju kalau misalkan untuk CPNS itu nanti diangkat serentak terhitung 1 Oktober 2025. Nah di seluruh tentunya kalau misalkan seperti ini ya, ini seluruh instansi pemerintah pusat maupun juga daerah nanti juga akan sama ya. Untuk CPNS diangkat serentak terhitung 1 Oktober 2025. Jadi meskipun teman-teman sekarang ini proses usul penetapan NIP, berharap April pembagian SK, Mei pembagian SK nanti terpaksa harus menunggu yaitu 1 Oktober. Nah ini itu untuk CPNS, jadi harus menunggu 1 Oktober untuk mendapatkan SK TMT-nya. Kalau TMT 1 Oktober bisa jadi nanti 1 Oktober sudah bekerja atau mungkin sudah dapat SK, atau terkadang juga kalau instansi ada yang molor itu bisa jadi molor juga ya. Kemudian di sini untuk yang P3K, nah ini yang nggak bagus ya kabar buruknya. Untuk P3K diangkat serentak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Nah untuk P3K diangkat 1 Maret 2026 ini tentunya sangat mengecewakan banget ya, khususnya teman-teman yang melamar P3K tahap 1. Ini kan kemarin sudah ada dari mana atau Pariaman atau mana ya, itu yang sudah mendapatkan SK. Tentunya daerah lain juga berharap untuk segera mendapatkan SK. Tapi ternyata di sini tahap 1-2 pun itu juga nanti harus menunggu yaitu 1 Maret 2026 untuk penyerahan SK. Jadi dikompakkan, diselampakkan ya. Nah ini adalah untuk P3K, jadi final ya, P3K ini diangkat serentak tanggal 1 Maret 2026. Kemudian penataan pegawai non-ASN dilakukan saat ini merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Nah kalau misalkan maksud nomor 2 ini tentunya bagus ya, yaitu
Penataan pegawai ASN tahun ini afirmasi terakhir dan kedepannya dipastikan tidak ada lagi pengetatan pegawai ASN di instansi pemerintah. Tapi yang sayangnya itu yang poin 1 A dan B. Tentunya teman-teman CPNS ini sudah hanya yang resign di pekerjaannya, ada yang pinjam-pinjam uang untuk proses seleksi dan pemberkasan. Ya, untuk tes kesehatan kan juga bayarnya agak mahal ya. Dan berharap segera bekerja, namun ternyata malah ditunda sebaiknya. Kemudian untuk PDKK yang tahap 1, ini tentunya tahap 1 itu kan usianya tergolong sudah sepuh juga ya, banyak yang mendekati usia pensiun. Tapi ternyata kita berharap tinggal menunggu setelah selangkah lagi mendapati SK, dapat gaji, itu malah ditunda tahun depan teman-teman ya. Jadi setahun lebih ya melamani. Nah kemudian untuk yang ketiga, proses pengadaan CSN yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Nah ini adalah jikalau nomor 3 ini diterapkan, manakala untuk tenaga honorer ini sudah selesai atau sudah tuntas. Kalau tenaga honorer sudah selesai tuntas, maka proses seleksi CSN untuk yang berikutnya nanti akan disesuaikan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Nah kemudian untuk yang poin keempat nih, nah BKN agar segera menyusun roadmap penyelesaian administrasi pengangkatan CSN formasi tahun 2024 untuk memastikan CSN dapat bekerja sesuai yang ditentukan. Nah roadmap itu artinya Kemenpan RP di sini meminta BKN untuk menyusun roadmap baru ya. Jadi nanti akan disusun jadwal baru teman-teman ya, jadwal baru untuk penyesuaian ini. Nah ini, jadi di sini semacam apa ya, semacam kong-kalingkong gitu ya, untuk memang di sini ditunda gitu ya. Mungkin karena efek efisiensi juga ya, kepada sempat disinggung di rapat kerjanya, pas dengan DPR itu mungkin kalian bisa simak untuk siaran langsungnya ya, di DPR teman-teman. Nah berikutnya, yang kelima, nah ini tentunya ini nanti akan berlanjut ke instansi pemerintah termasuk daerah kalian masing-masing ya. Jadi kesepakatan antara DPR kemudian antara Menpan RP dan BKN adalah ini. TMT CPNS 1 Oktober, TMT P3K 1 Maret 2026. Nah di sana nanti BKN dalam beberapa hari ke depan sepertinya akan menyampaikan kepada instansi, akan memberikan surat edaran kepada instansi pusat dan daerah serta calon ASN perihal penyesuaian jadwal pengangkatan sebagaimana dimaksud di angka 1 beserta teknis pelaksanaannya. Nah itu jadi nanti BKN dalam beberapa hari lagi itu akan memberikan surat edaran terkait tentang pemberian TMT atau pengangkatan serentak ini. Termasuk teman-teman yang sudah lulus tahap 1 atau mungkin tahap 1 ya, khususnya yang sudah berkesan, maupun juga untuk yang CPNS juga akan menerima dari ini ya, dari surat edaran itu. Nah itu teman-teman untuk kabar terbaru terkait tentang berita yang tentunya agak mengecewakan dikit ya. Ini kalau menurut kalian gimana nih? Kecewa atau enggak? Penyebabnya apa? Silakan komen ya. Oke, demikian. Semoga kita diberi kesabaran dan semoga saja ini nanti bisa ada perubahan ya. Nah, samanya kemarin itu kan ada tentang polemik gas bahlil itu kan bisa dicabut ya, bisa berubah. Semoga saja nanti Pak Presiden bisa perundangan untuk menyelamatkan teman-teman peserta lulus seleksi CSN 2024.